Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 10220041, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya, mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Dr. Robiatul Adawiyah SH MHI. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, lafadz itu terbagi menjadi dua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lafadz mantuk dan lafadz mafhum, dan berikan contoh masing-masingnya. Baiklah, yang dimaksud dengan mantuk ialah sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz sesuai dengan teks ucapan. Itu jadinya ialah apabila suatu hukum diambil dari berdasarkan bunyi suatu dalil, maka ini disebut mantuk. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan hukumnya wajib ini didasarkan mantuknya. Yang kedua, mafhum. Apa itu mafhum? Mafhum ialah suatu yang ditunjuk oleh lafal di luar teks ucapan. Itu maksudnya ialah suatu hukum yang diambil tidak dari bunyi suatu dalil, akan tapi dari makna yang tersimpan di dalamnya. Contoh, fala taqul lahu ma'af. Janganlah kamu berkata kepada ibu dan bapakmu atau kedua orang tuamu. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari ayat di atas tidak diperbolehkan mengatakan karena disebut mantuk. Mengatakan disebut mantuk. Disebut mantuk karena sesuai dengan lafaz ayat atau teks ayat. Adapun tidak diperbolehkan memukul ibu atau bapak ialah hasil pemahaman dari larangan mengatakan di ayat tersebut, yang seperti ini disebut mafhum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mafhum terbagi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Di sini mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua bagian, mukhalafah fahwal kitab dan lahnul kitab. Jadi saya jelaskan dulu, maksud dari mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum yang tidak disebutkan dalam lafal tidak cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafal tersebut tidak berlawanan. Contoh, fala taqul lahu ma'af, maka engkau janganlah berkata hus kepada kedua orang tuamu. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari ayat di atas ada kesamaan antara memukul dan berkata hus. Dalam hal ini sama dengan menyakiti hati atau suatu penghinaan. Oleh karena itu berkata hus saja sudah tidak boleh atau bisa dikategorikan haram, apalagi memukul. Mafhum muwafaqah ini dibagi menjadi dua lagi. Terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada fahwal kitab dan yang kedua lahnul kitab. Jadi fahwal kitab ya ini yang mana kadar mafhumnya lebih tinggi daripada mantuknya. Contoh, seperti memukul dengan berbicara hus. Kadar mafhumnya pada surat Al-Isra ayat 23, yakni tidak boleh memukul yang dimana lebih tinggi kadar menyakitkannya
daripada berbicara A. Itu fahdul kitab. Sedangkan lahnul kitab yakni yang mana kadar mafhumnya sama dengan kadar mantuknya. Contoh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dari ayat atas mantuknya adalah melarang. Dari melarang memakan harta anak yatim, dan mafhumnya ialah melarang membakar harta anak yatim. Jadi mantuknya itu melarang memakan harta anak yatim, dan mafhumnya itu melarang membakar harta anak yatim. Dalam hal ini kadar mantuk dan mafhumnya itu sama, memakan dan membakar, yang mengandung sifat sama-sama menghabiskan. Jadi kadar mantuk dan kadar mafhumnya itu sama ya. Selanjutnya mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah ialah pemahaman yang apabila hukum yang tidak disebutkan di dalam lafal itu berlawanan dengan apa yang disebut lafal tersebut. Contoh, fajliduhum samaniya jaldah. Maka cambuklah mereka itu 80 kali bagi orang yang berdakwah berbuat zina, sedang pendakwah itu bisa mengandung saksi. Quran surah An-Nur ayat 4. Mafhum mukhalafah, hukumnya haram apabila memukul lebih dari 80 kali pukulan, karena sudah tidak sesuai atau berlawanan dengan apa yang tersirat dalam ayat tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan khilafan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.